tinja termahal di dunia yang harganya mencapai 540 juta guys. Pada tahun 1972, seorang pekerja konstruksi menemukan sebuah kotoran manusia yang sudah menjadi fosil guys. Penemuan itu terjadi pada saat proses penggalian tanah di lokasi tersebut. Tinja tersebut memiliki ukuran sepanjang 20 cm dengan lebar 5 cm guys. Setelah diteliti, tinja ini ternyata bukanlah tinja biasa, namun milik seorang Viking yang menguasai kota New York pada abad ke-9. Namun bagaimana mungkin ukuran tinja bisa sebesar ini? Para ahli mengatakan, jika kemungkinan Viking tersebut memiliki masalah pencernaan selama beberapa hari, sehingga bisa mengeluarkan sebesar itu guys. Hingga saat ini, tinja tersebut bernilai 39.000 dolar guys, atau setara 540 juta rupiah. Jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa datang ke Viking Center yang ada di New York, Amerika Serikat guys. Guys, benarkah ginjal babi bisa digunakan kepada manusia? Jadi beberapa waktu lalu, ada sebuah percobaan untuk menyatukan ginjal babi kepada manusia oleh para ilmuwan yang ada di Amerika. Ginjal tersebut sudah dilakukan rekayasa genetik dengan tujuan untuk menyatukan kepada manusia. Operasi tersebut diklaim berhasil. Bahkan setelah 54 jam setelahnya, ginjal tersebut bekerja secara normal. Percobaan itu dilakukan kepada seorang pasien yang menderita mati otak. Tentunya atas persetujuan dari keluarga pasien. Ternyata inilah alasan kenapa ginjal babi yang dipakai. Organ babi memiliki sebuah keunggulan untuk disatukan kepada manusia, serta organ babi memiliki pertumbuhan yang sangat mirip dengan manusia. Namun kelemahannya, jaringan babi bisa membawa sebuah gen yang berakibat penolakan dari tubuh manusia. Apalagi bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang yang menderita alergi kepada daging merah. Namun ginjal yang digunakan untuk eksperimen sudah direkayasa secara genetik guys, jadi aman. Jadi gimana menurut kalian? Wanita ini hobi memakan rambutnya sendiri guys. Akan tetapi lihat akhirnya. Jadi pada tahun 2017, seorang wanita asal Mumbai, India bernama Archana harus dirawat di rumah sakit dengan keluhan perut yang membengkak serta penurunan nafsu makan guys. Bahkan saat itu, berat badan Archana berkisar 30 kg guys, dengan muka yang sangat pucat. Dokter kemudian memutuskan untuk memeriksa perut Archana dengan menggunakan CT scan. Diketahui fakta, jika ternyata di dalam perut Archana terdapat gumpalan-gumpalan rambut yang sudah sangat membesar. Dokter akhirnya menyimpulkan, jika Archana ternyata menderita sindrom Rapunzel, yaitu keadaan di mana seseorang suka mencabut rambutnya kemudian memakannya. Rambut tersebut sangat berbahaya bagi tubuh. Terlebih lagi, rambut tidak bisa dicerna oleh pencernaan manusia. Akhirnya, rambut yang masuk ke dalam perut hanya bisa menggumpal kemudian menyumbat pencernaan. Setelah operasi berjalan sukses, dokter akhirnya berhasil mengeluarkan gumpalan rambut seberat 750 gram guys. Tahukah kalian, jika ada agama yang bernama Google? Saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan bagi mereka yang mempercayai Google sebagai Tuhannya. Di situs ini juga berisi bukti-bukti jika Google pantas dianggap sebagai Tuhan. Salah satunya, Google mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar dan rinci. Bukan cuma itu saja, agama ini juga memiliki hari raya besar, seperti agama-agama pada umumnya. Selain itu, mereka juga memiliki sebuah ruangan khusus yang berbentuk digital. Ruangan itu diklaim sebagai tempat ibadah mereka guys. Mereka juga mengatakan menolak dewa-dewa supranatural yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Dan bersikeras jika Google lah Tuhan satu-satunya yang ada di dunia. Jadi gimana menurut kalian guys? Orang wanita menikah sebanyak 2 kali, namun kedua suaminya malah meninggal dengan cara yang sama guys. Seorang pria yang bernama Sonny Graham divonis menderita penyakit jantung, sehingga dia membutuhkan donor jantung untuk melanjutkan kehidupannya. Dan beruntungnya di saat-saat akhir hidupnya, dokter menemukan jantung yang cocok untuk dirinya. Akhirnya operasi pun dilakukan. Jantung itu ternyata mirip Terry Chotel yang meninggal dengan cara bunuh diri dengan menembak kepalanya. Sebagai rasa terima kasih, Sonny kemudian menghubungi keluarga Chotel setelah mendapatkan kontaknya dari badan donor organ tersebut. Namun sejak itu, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta dan memutuskan menikah pada tahun 2004 kemarin. 12 tahun berlalu, Charlie kembali diguncang oleh kesedihan. Hal itu terjadi setelah Sonny ditemukan tewas bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Guys, kalian tahu nggak? Jika di Ghana, Indomie sangat berharga. Bahkan seorang wanita rela menukar tubuhnya demi Indomie. Seorang pakar gender yang ada di Afrika menyebutkan, jika Indomie menjadi salah satu penyebab tingginya angka kehamilan yang ada di Ghana. Hal itu disebabkan karena perekonomian di negara itu cukup terpuruk. Apalagi dengan datangnya pandemi corona saat ini. Hal itu membuat dengan mudahnya merayu para gadis yang ada di sana untuk melakukan hubungan satu malam dan menukarnya dengan satu kardus Indomie. Perlu diketahui, harga Indomie yang ada di Ghana mulai harga 2.500 hingga 10.500 per bungkusnya guys. Sedangkan untuk satu kardusnya, mulai harga 112.000 hingga 250.000. Bukan cuma itu saja guys, ternyata orang tua para gadis menganjurkan hal tersebut. Hal itu karena dianggap oleh para orang tua untuk kebaikan mereka sendiri. Jadi gimana guys? Guys, pernah nggak kalian bayangin,
jika menjalani operasi tanpa bius. Jadi pada tahun 1800, bius belum ditemukan pada saat itu. Membuat setiap orang yang akan menjalani operasi harus menyiapkan diri dengan rasa sakit yang amat sangat. Pada saat itu, semua dokter juga berlomba untuk menemukan metode operasi yang lebih efektif. Hingga muncullah seorang ahli bedah yang bernama Robert Liston yang dijuluki The Fastest Man on the West End karena kecepatannya dalam melakukan operasi. Robert sendiri merupakan lulusan kedokteran Universitas Edinburgh. Dirinya lahir pada tahun 1794 di Skotlandia. Selama karirnya, Robert disebut sebagai ahli bedah terbaik saat itu karena dapat melakukan operasi dengan rasio kematian yang sangat rendah, yaitu 1 kematian dari 10 kali operasi. Sedangkan dokter lain mengalami 1 kematian dari 4 operasi. Jadi tidak heran jika dia disebut yang terbaik saat itu. Yang menakjubkan, setiap kali operasi, dia hanya memerlukan waktu 28 detik hingga 2,5 menit guys. Pada abad ke-19, Persia memiliki wanita cantik. Bahkan 13 orang dilaporkan tewas bunuh diri akibat ditolak cintanya guys. Pada waktu itu, standar kecantikan wanita adalah seorang wanita yang memiliki kumis serta tubuh yang subur. Tak heran jika pada waktu itu para wanita menumbuhkan kumis mereka. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Esmat Al-Dowleh yang dinobatkan sebagai wanita tercantik di Persia waktu itu. Esmat sendiri merupakan seorang putri dari dinasti Qajar Persia. Tak heran jika pada waktu itu banyak pria yang berlomba-lomba untuk meminang putri Esmat. Namun sayang, semua pria itu akhirnya ditolak, membuat 13 orang akhirnya bunuh diri. Meski begitu, Esmat akhirnya menikah dan dikaruniai oleh 1 orang anak. Hingga akhirnya pada tahun 1905, Putri Esmat akhirnya dilaporkan meninggal akibat menderita penyakit malaria guys. Pria ini selalu lolos dari hukum, bahkan setelah dia melecehkan ratusan wanita. Namun coba lihat akhirnya guys, seorang pria bernama Agu Yadav asal India diklaim telah melecehkan ratusan orang wanita dari kasta terendah di negara tersebut. Selama itu juga, Yadav selalu lolos dari jeratan hukum karena dirinya sudah menyuap polisi yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, puluhan orang wanita pernah melaporkan dirinya kepada polisi gara-gara dia melecehkan seorang wanita yang berusia 12 tahun guys. Namun saat di kantor, polisi-polisi itu hanya menertawai mereka semua guys. Akhirnya selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melaporkannya lagi. Hingga suatu hari, seorang korban akhirnya meminta bantuan kepada kakak iparnya, kemudian terjadilah sebuah masalah. Yadav akhirnya diserahkan kepada polisi. Namun saat di hari persidangan, 200 orang wanita datang membawa pisau dapur guys. Akhirnya terjadi serangan brutal di saat itu. Yadav akhirnya dilaporkan tewas secara mengenaskan akibat ditusuk oleh para wanita tersebut. Telan siput hidup-hidup, pria ini malah tewas guys. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010. Saat itu, seorang pria berasal dari Australia bernama Sam Ballard menerima tantangan dari teman-temannya untuk menelan siput secara hidup-hidup. Pada awalnya, semua berjalan seperti biasa. Namun beberapa hari setelahnya, Sam mulai mengeluh jika kakinya terasa sakit. Pada waktu itu, ibunya langsung saja membawa Sam ke dokter. Dan dokter langsung saja mendiagnosis jika Sam terkena cacing parasit pada waktu itu. Cacing itu berasal dari siput yang sudah Sam telan sebelumnya. Dan diketahui juga jika cacing parasit yang ada di dalam tubuh Sam menyerang sistem saraf serta otak. Hal itu membuat Sam akhirnya lumpuh. Selama 420 hari, Sam dinyatakan lumpuh. Dan di saat itu juga, ibunya rela keluar dari pekerjaannya demi merawat Sam pada waktu itu. Keadaan Sam semakin lama semakin memburuk. Hingga pada tahun 2018, Sam akhirnya meninggal dunia guys. Jadi gitu guys, untuk kalian yang punya saran, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Wanita asal Indonesia ini nekat melelang keperawanannya dan akhirnya terjual 19 miliar guys. Seorang wanita bernama Vela nekat melelang keperawanannya di sebuah situs online Jerman yang bernama Cinderella. Menurut pengakuan Vela yang baru berusia 21 tahun, dirinya nekat melelang keperawanan tersebut karena memiliki kesulitan keuangan. Hal itu membuat dirinya nekat melelang keperawanannya demi menafkahi keluarganya serta untuk menaikkan standar hidupnya. Selama proses lelang, keperawanan Vela terus saja ditawar hingga tinggi. Hingga akhirnya keperawanan Vela terjual kepada seorang politisi asal Jepang senilai 1,2 juta euro atau setara 19 miliar rupiah. Bukan hanya itu, selain membeli keperawanan Vela, pria itu juga berniat menikahi Vela. Bahkan pria itu mengklaim jika dirinya siap menafkahi Vela sebesar 318 juta setiap bulannya guys. Jadi gimana nih guys? Jika kalian punya saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Pria asal Jepang ini berhasil bobol kartu kredit hanya dengan modal ingatan saja guys. Seorang pria bernama Taniguchi bekerja sebagai penjaga kasir part-time di sebuah toko swalayan yang ada di kota Tokyo, Jepang. Taniguchi ditangkap oleh kepolisian Jepang karena sudah terbukti membobol sebanyak 1.300 kartu kredit milik pelanggan di toko tersebut. Menariknya, Taniguchi ternyata memiliki ingatan fotografis. Hal itu dengan mudahnya, Taniguchi mengingat semua data pemilik kartu kredit tersebut. Mulai dari nama, tanggal lahir, nomor kartu, bahkan kode keamanan dan juga tanggal kadaluarsannya pun dia ingat.
Taniguchi sendiri ditangkap oleh kepolisian Jepang saat dirinya sedang menunggu kedatangan 2 tas yang dibelinya secara online. 2 tas tersebut bernilai 35 juta guys. Tas tersebut diantarkan oleh seorang polisi yang sedang menyamar ke apartemen Taniguchi. Rencananya, kedua tas tersebut akan dijual kembali sebagai bentuk pencucian uang guys. Jadi gimana nih guys? Kalau kalian punya saran, tulis saja di kolom komentar.